Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NPM 233510335. Pada video kali ini adalah video untuk pemenuhan tugas kelima mata kuliah pemrograman berbasis komponen dengan topik yang sama, yaitu JavaScript View, Framework View, di mana ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan keempat. Baik, langsung saja kita untuk slide berikutnya. Pada pertemuan 5 ini ada setidaknya 4 subtopik di mana kita akan menggunakan list rendering V4, ada computer properties, ada watchers, kemudian ada template drive dan lifecycle hooks. Yang masing-masing subtopik ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, yang pertama kita akan masuk ke topik pertama berupa list rendering V4. V4 adalah Directive Vue.js untuk merender elemen HTML atau komponen secara berulang berdasarkan data array atau objek. Directive ini menggunakan sintaks khusus items in items, di mana items adalah sumber data dan items adalah alias untuk elemen yang sedang diiterasi. Bagaimana untuk contohnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, ini merupakan contoh list rendering dari sebuah project di mana di sini dideklarasikan daftar produk. Nantinya di daftar produk ini, kalau kita lihat ke belakang, list rendering itu kan V4. Kalau kita lihat ke belakang di sini, daftar produk, pada daftar produk ini nantinya akan dideklarasikan produk, kemudian index in products, kemudian kita menggunakan key product dan juga kelas out of stock atau product in stock. Ini untuk penanda kalau misalnya nanti dalam P4 ini untuk dideklarasikan produk kemudian indeks ada berapa jumlah produk tersebut, kemudian ada dideklarasikan apakah produk tersebut out of stock atau produk in stock. Kemudian kita akan masuk ke subtopik yang kedua, yaitu computed properties. Computed properties adalah properti dalam Vue.js yang digunakan untuk mendefinisikan nilai yang digeneratif secara reaktif berdasarkan perubahan data. Properti ini menyimpan change dan hanya akan dihitung ulang ketika dependensi datanya berubah. Ini berguna untuk operasi yang membutuhkan perhitungan kompleks atau transformasi data. Directive ini diimport dari Vue 3 Composite API dengan sintaks import computed from Vue. Nah, ini merupakan contoh. Di sini di bagian script setup kita melakukan import ref computed from Vue, di mana yang kita import ini kita import dari project dari bagian template, di mana di sini kita melakukan import yaitu user, import data user, di mana ID satu name Andi, birthday 1995, kemudian user kedua dengan ID 2, name Budi, birth year 2000, kemudian ada ID user ketiga yaitu dengan ID 3, name Citra, birth year 1998. Computer property untuk menghitung usia dan mengurutkan pengguna consort user. Kemudian di sini kita gunakan cons current year sama dengan new date, get full year. Kemudian kita return user value. Kira-kira begitu untuk salah satu contoh computer properties. Oh maaf, di sini seharusnya tulisannya watch belum diperbaiki. Kemudian di sini watch adalah fungsi dalam Vue.js atau composition API yang digunakan untuk memantau perubahan data reaktif dan menjalankan efek samping atau side effects seperti API calls, validasi, atau manipulasi DOM. Fungsi ini diimport dengan sintaks import watch from Vue dan bekerja dengan cara mengamati nilai tertentu, lalu bereaksi ketika nilai tersebut berubah. Nah, di sini kita lihat untuk bagian watch untuk memantau perubahan search term, watch search term, new value, dan old value. Di bounce, tunggu 500 millisecond setelah user berhenti mengetik. Nah, kemudian di bawahnya ada simulasi API call,
fetch data dari server, kemudian cons mock results ID 1, name, value, kita panggil value-nya dikurang hasil 1, ID 2, name value dikurang hasil 2. Baik, selanjutnya di sini subtopik keempat ada template ref. Ref dalam Vue.js digunakan untuk mengakses elemen DOM atau komponen Vue secara langsung tanpa mengandalkan reaktivitas data. Ini cocok untuk kasus seperti membaca properti DOM berupa contoh ukuran elemen, mengintegrasikan library eksternal, atau memicu metode komponen anak atau parent and child seperti di pertemuan keempat. Nah, di sini untuk contoh dari template ref, yang pertama itu template ref di sini import ref watch, di mana kita melakukan import ref berupa watch dari section template di file sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke subtopik kelima, yaitu lifecycle hooks. Lifecycle hooks adalah fungsi yang dieksekusi pada fase spesifik siklus hidup komponen, seperti saat komponen dibuat, diperbarui, atau dihapus. Contoh umum berupa yang paling sering digunakan itu ada onMounted, yaitu setelah komponen ditambahkan ke dalam DOM. Kemudian yang kedua ada unmounted sebelum komponen dihapus dari DOM, dan yang ketiga ada onError capture saat terjadi error di dalam komponen anak. Bagaimana contohnya? Contohnya dapat lihat di slide berikutnya. Nah, di sini kita melakukan ref onMounted dan unmounted. Kemudian di bagian onMounted kita sinkronkan abort controller, new abort controller, kemudian try, const response, await fetch. Nah, di sini nantinya respon yang digunakan itu kita menunggu dari respon API. API ini ada di template-nya Vue. Kemudian ada onMounted, if abort controller, kemudian abort controller dan about. Nah, di sini kalau bagian unmounted, kita batalkan fetch jika komponen dihapus sebelum selesai. Oke, baik. Sekiranya itu saja untuk video penjelasan teori. Ini adalah video pertama, nanti video kedua akan dilanjut pada video implementasi project berdasarkan 4 hingga 5 subtopik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.